Oh, ini Tugu ini kan Tugu ini. Ini perbatasan antara Gunung Kidul dan Bantul ya. Dan ini kita sudah masuk di Gunung Kidul Handayani. Ini di depan itu pintu masuk Gunung Kidul atau RTH, pintu gerbang. RTH ini ora salah singkatannya ruang taman hijau. Ini ora salah loh. Ini banyak juga yang menyebut di sini ini Malioboro-nya Gunung Kidul, karena ini dari Tugu Tobong ke timur ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gunung Kidul Street Motovlog. Untuk perjalanan kali ini, posisi saya sekarang di luar Gunung Kidul ya, tepatnya di Piungan, Bantul, Yogyakarta. Tapi tetap menuju Gunung Kidul, menuju Muleh. Sekalian melihat kondisi jalan di jalan utama Jogja Wonosari. Ini masih di hari libur long weekend ya, ini hari terakhir long weekend, tepatnya tanggal 1 Juni atau bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila apa ya? Terus pokoknya tanggal merah, tanggal 1 Juni. Dan ini ngetut ke bis dan arep nyalep ora iso. Untuk kondisi jalan ini kemarin, tepatnya hari Minggu kemarin itu tanggal 31 Mei itu macetnya luar biasa ya. Ramainya luar biasa, dan ini sudah mendingan, ini sudah tidak begitu ramai, tidak begitu macet seperti kemarin, tapi yo masih tetap ramai. Banyak wisatawan yang ke Gunung Kidul. Untuk kendaraan ini masih didominasi wisatawan ya, antara bis dan mobil-mobil yang habis wisata atau setelah wisata, atau nek yang ini mbaknya mulai maksudnya tidak berangkat, tapi mulai setelah berwisata. Dan ini bokongan ini Bokong Semar, ini tikungan yang sering terjadi ini ya, kecelakaan, terutama truk-truk muatan gitu, karena memang tikungannya tajam sekali dan posisinya menurun, itu kayak miring, teng. Nah, ini yang lumayan ramai, yang lumayan padat itu yang dari arah Gunung Kidul ya. Untuk dari Jogja menuju ke Gunung Kidulnya tidak begitu padat, tidak begitu ramai. Tapi nggak, di depan itu macet. Ternyata sama-sama ramai. Naik turun ini kita sama-sama ramai, tapi biasanya kalau hari libur itu, setelah libur itu sore hari itu semakin padat, semakin macet. Terutama biasanya itu menjelang maghrib gitu sampai agak malam, itu macetnya luar biasa, ramainya luar biasa ya. Tapi ini tidak begitu. Ini begini, ini ramai begini, ini masih tergolong
rodok anu ya, tidak begitu macet ya, karena biasanya memang luar biasa macetnya. Kalau misalkan kita tidak sabar atau wis pokoknya kemerungsung gitu, wis anaknya mau emosi baik. Makanya kalau di jalan itu memang diutamakan itu kita harus sabar ya, harus sabar dan saling menghargai sesama pengendara. Yang penting tidak arogan, tidak merugikan pengendara lain. Dan di depan itu kita anak truk pasir, truk muatan pasir, sehingga ini tersendat jalannya. Pasir apa tak? Oh, kayu. Pasir dan kayu. Bukan pasir, kayu. Pasir dan kayu. Terutama untuk pengendara mobil ya, untuk pengendara mobil itu memang harus ekstra sabar, dan hati-hati, karena tidak, kalau misalkan tidak sabar, tidak hati-hati gitu, anaknya emosi baik. Entah emosi sama sesama pengendara mobil atau emosi sama motor, karena ininya motor itu memang bisa telusap-telusup, tapi di sisi lain itu ngaget ke pengendara mobil ya. Kadang kalau motor kan bisa selap-selip kanan kiri gitu. Nah, kalau mau untuk pengendara mobil yang belum terbiasa itu kadang kaget. Yo. Oh, nggawa gendeng. Truk gendeng yang membuat macet. Dan ini kita masih di Yogyakarta ya, ini Piungan Bantul, dan sebentar lagi kita masuk di Gunung Kidul. Untuk perbatasannya itu, saudara-saudara, tak jadi perbatasannya itu dia ini Tugu ini perbatasan antara Gunung Kidul dan Bantul ya. Dan ini kita sudah masuk di Gunung Kidul Handayani. Ini di depan itu pintu masuk Gunung Kidul atau RTH, pintu gerbang. RTH ini ora salah singkatannya ruang taman hijau. Ini ora salah loh. Kita bener. Ruang taman hijau, RTH. Dan sebentar lagi kita sampai di Bukit Patok. Yang tadi yang perbatasan itu, yang tugu perbatasan itu di Bukit Bintang ya. Dan Bukit Bintang itu lokasinya berada bukan di Gunung Kidul tapi di Bantul. Dan ini Patok, ini Patok itu ininya sini apa jenenge dongarane Toranu niki mbokne titik nolnya Patok atau pusatnya Patok itu situ. Mbokne tapi kan semakin ramai kan yang arah ke Jogja itu, ini nanti semakin sore semakin ramai ya, karena kan wisatawan udah mulai, dan semakin macet itu kalau banyak truk-truk muatan berat gitu. Karena kan ya otomatis kan jalannya pelan, di belakangnya ya jadi tersendat. Sebenarnya bis pun juga gitu ya, mungkin kalau jalannya nggak terlalu tanjakannya nggak terlalu tinggi gitu mungkin lancar, tapi pas menanjak gitu kan bis jalannya pelan, jadi ya semakin tersendat. Nah, sekedar informasi untuk kemarin itu kemacetan itu dari sore hari sekitar jam setelah maghrib itu ya punjul sih nek bar maghrib, pokoknya sekitar Isya itu dari perempatan Wiyoro itu timur Kota Gede itu yang jalan Piungan
ke barat terus. Nah, kemacetan itu kemarin itu tersendatnya itu dari Wiyoro itu sampai ngendi Bunder. Tapi kalau Sambi Pitu sampai Bunder, yang paling ini sampai Sambi Pitu ya. Kalau Sambi Pitu ke timur sampai Bunder itu yo agak tersendat tapi tidak sampai macet banget. Tapi yang lumayan macet itu ya dari Wiyoro itu. Wiyoro ke timur sampai ke sebenarnya yang macet itu arah ke barat ya, bukan arah ke timurnya. Jadi dari Sambi Pitu itu sampai Wiyoro. Wah, itu kan kalau misalkan kita nggak sabar, tidak berhati dingin dan berkepala dingin gitu kan, anaknya gur emosi wae. Ini jalan baru ya dulu. Ini menghindari nganu nanti Irung Petruk itu jalan lama itu kita tidak melewati Irung Petruk ding, karena kita melewati sebenarnya ini ya sudah lama tapi ini bukan yang awalnya dulu kan jalannya bukan di sini ya, ini jalan dibuat jalan baru ini, dan ini sebenarnya ini satu arah, yaitu arah ke Wonosari. Ya walaupun kadang ada yang lawan arah juga, tapi mungkin untuk penduduk, contoh nih lawan arah itu mungkin untuk penduduk sini ya mau nggak mau lawan arah ya, mosok dadak kon muter adoh neng jalan utama sana kan yo mesakake. Tapi sepi ternyata ini jalan. Berarti memang untuk apa jenenge volume kendaraan untuk saat ini yang ramai itu posisi turun ya, atau posisi ke arah Jogja ya. Untuk yang ke arah Wonosari itu mungkin karena hanya terkena imbasnya saja, jadi ketok jadi melu ketularan macet. Karena kan yang namanya macet itu pasti ada yang oknum-oknum yang keluar jalur, makan jalan gitu, sehingga itu secara tidak langsung kan merugikan dari yang arah sebaliknya. Makan jalan ini ora warek-warek. Kalau jam-jam segini ki mungkin wisatawan itu baru pada berangkat dari lokasi wisata yang dituju, maksudnya lagi mulai, lagi mangkat mulai, lagi berangkat pulang, lagi berangkat pulang. Maksudnya itu baru berangkat dari tempat wisata yang tadi dituju ngono lho. Maksudnya ki lagi arep mulai dari tempat wisata gitu. Ngono. Makanya kan untuk saat ini jadi belum sampai di jalan utama ini ya. Nah, arep ngenteni sore nggak video sore ngono lah. Nanti malah kena imbas macetnya, malah jadi meng. Tapi ini sebagian besar ini jalannya ini banyak yang ya. Bukan ditempel nih, didandani, diperbarui ya. Nih contohnya ini. Ada beberapa bagian yang diperbarui, digerujuki aspal, ditimpa aspal lagi. Jadi untuk yang tadinya sudah bergelombang gitu sekarang sudah digerujuki aspal lagi, jadi alus meneh. Ya, walaupun tidak semua jalan masih ada yang sedikit bergelombang atau retak-retak gitu. Mungkin karena aspalnya dibagi-bagi ya. Maksudnya dibagi di sini, dibagi di sana, jalan ini, jalan sana gitu maksudnya gitu. Bukan dibagi-bagi yang lain. Selamat datang di Sambiji, Kecamatan Patuk. Itu arah ke tadi itu Gapura tadi itu arah ke wisata Njelok ya, tapi nggak tahu kondisi wisata Njelok itu sekarang
seperti apa, tapi katanya sudah tidak seramai dulu. Dulu pernah lewat situ juga, membuat video yang itu jalan pintas sampai di Patok itu untuk menghindari kemacetan yang arah ke Jogja. Soalnya nek pas macet gitu kan yo sudah terlanjur masuk di situ melewati Beji itu tadi, nggak bisa kemana-mana kayak gur ya menikmati kemacetan, ora iso ngandi-andi. Jadi kalau misalkan diperkirakan macet gitu, melewati jalan yang tadi itu lumayan cepat. Untuk jaraknya mungkin lebih jauh, tapi karena lancar jadi nggak macet, jadi ya lebih cepat gitu. Neng wes nek teman-teman pengen tahu, golek ono wae video nih daripada saya menjelaskan. Sebentar lagi kita sampai di Sambip itu. Kalau liburan gini di Gunung Kidul itu rata-rata memang kendaraannya berplat luar ya, rata-rata ya, walaupun yang plat AB pun ya banyak, tapi AB-nya pun AB ngendi, AB macam-macam, bukan AB Gunung Kidul, tapi AB Jogja, AB Sleman, AB Bantul, AB pokoknya macam-macam. Jadi AB-nya itu bukan AB Gunung Kidul kok, itu maksudnya. Mungkin untuk yang warga Gunung Kidul naik liburan begini ini apa? Yo bocah. Untuk warga Gunung Kidul untuk pas liburan begini nih lebih baik memberi kesempatan ke warga pendatang ya, maksudnya yang luar Gunung Kidul, untuk menikmati wisata di Gunung Kidul. Nah, ini kita sudah sampai di Sambip itu. Ini kalau ke kiri ini ke arah Ngelipar, tapi sampai di melewati nanti melewati jalan baru Sleman Gunung Kidul itu. Kapan-kapan kita menyusuri jalan itu, kapan-kapan, tapi kapan. Nah, ini di depan itu kan plat B kan, plat luar kan, dan di depan ini motor siluman tidak ada platnya, ini jangan dicontoh ya. sekedar pemberitahuan saja. Sebentar lagi Kepolisian Republik Indonesia itu mau melaksanakan operasi patuh ya, terutama katanya itu sasaran utamanya itu plat nomor kendaraan yang mengganggu atau pokoknya tidak mendukung ETLE itu. Maksudnya mungkin jadi untuk plat-plat nomor yang tidak kebaca ETLE itu ditertibkan, ngono mbok niki maksudnya. Tapi bukan berarti hanya fokus ke plat nomor saja ya. Pelanggaran lain tetap ditindak, tapi fokus utamanya itu ETLE plat nomor, fokus utamanya. Ini di situ tadi bunder yang disebut bunder itu ini sudah masuk hutan bunder sing, tapi rest areanya itu kan ada dua ya sebenarnya. Yang di bawah itu tadi pas jembatan itu tadi, sama di atas nanti ada rest area juga, rest area bunder atau Tahura, Taman Hutan Rakyat. Ini sebentar lagi kita sampai di Tahura atau Taman Hutan Rakyat. Tapi nek dulu ki banyak yang datang ya, sekedar istirahat, atau kan sebenarnya rest area juga banyak yang datang ke istirahat, berhenti gitu. Tapi sekarang tuh wes semakin sepi, itu jalannya wes jadi kayak ngono. Dulu itu jalan dan banyak yang masuk ke situ mobil-mobil untuk istirahat gitu ya, istirahat atau memang ingin menikmati apa jenenge
angin sepoi-sepoi di hutan. Dulu juga di Bunder ini atau di Tahura itu seringkali digunakan untuk kemah atau apa gitu, atau kegiatan outdoor atau outbound gitu. Tapi untuk sekarang entah dipindah atau dipindah dengan sendirinya itu yang di jembatan tadi itu. Tapi katanya sekarang ya tidak seramai dulu, maksudnya tidak sesering dulu. Nah ini sebentar lagi kita sampai di lampu merah Gading atau perempatan Gading Pelayan Gunung Kidul. Dan di sini wes sudah terlihat ramenya buat cindul, kebuli asem. Nah ini di depan itu lampu merah atau perempatan Gading. Ini lampu merahnya ini memang kalau rame gitu ya, kalau hari libur atau ini apa, pokoknya posisi kendaraan rame gitu, itu lampu merahnya memang sengaja tidak diaktifkan ya. Mungkin ben semakin lancar, ben tidak menambah kemacetan, jadi lampu merahnya itu dinonaktifkan. Nanti video kita akhiri dengan dia di Bundaran Siono atau Tugu Togong atau di alun-alun Gunung Kidul ya, atau di Pemda ya. Bungku lihat nanti enaknya ngendi, karena saya lagi rada pegel ke arep leren sik udat-udat gitu. Nanti mbuh nang ngendi kok kayak sekalian mengakhiri videonya. Untuk yang mengarah ke Jogja ini bukan cuma wisatawan cing, ini karena kan setelah liburan ya, setelah hari libur kayak besok itu sudah masuk kerja, itu mungkin masuk kerja atau masuk kuliah, anak-anak kuliah gitu, mungkin yang kos yang besok kerja terus, atau pekerja yang kos gitu sekarang udah pada balik sore ini balik ke Jogja gitu. Karena di Jogja kan banyak juga warga Gunung Kidul atau anak-anak Gunung Kidul yang kos di Jogja untuk kuliah. Walaupun banyak juga yang dilaju setiap hari dari Gunung Kidul menuju Jogja. Tapi itu sedikit juga yang kos di Jogja. Untuk di sini di sekitar jalan ini yang biasanya macet ini di pusat oleh-oleh sama di sekitar sini nih, mulai dari sini nih ya, karena ada bakmi atau rumah makan yang lumayan terkenal itu, bakmi Mbah Noto, dan sebelahnya lagi Pak Man itu keluar masuk mobil itu ya lumayan membuat tersendat. Ditambah lagi yang di depan sana itu ada pusat oleh-oleh, jadi bus-bus wisatawan itu rata-rata berhenti di situ untuk mencari oleh-oleh, membeli oleh-oleh. Jadi otomatis kan banyak bis berhenti keluar masuk gitu kan, jadi marai macet. Tapi sekarang nggak begitu banyak ternyata. Memang sudah banyak ini ya, sekarang tidak seramai kemarin ternyata. Memang tidak seramai kemarin. Nah di depan itu yang biasanya bus-bus berhenti untuk mencari oleh-oleh itu di sini nih. Itu ada beberapa tapi tidak seramai biasanya. Ini biasanya kalau pokoknya kebak bis kayak keluar masuk gitu, kadang ada yang parkir makan jalan juga, maksudnya parkir di pinggir jalan juga, dan itu menambah kemacetan. Mungkin saking ramainya wisatawan Gunung Kidul.
Sebentar lagi kita sampai di Tugu Tobong atau si Tugu Siono. Tugu Tobong Siono. Nek umpamane ora rame ngono ngubengi Tobong, tapi rame kayak engko senane ngowong. Nah, itu di depan itu sudah kelihatan Tugu Tobong ya. Tugu Tobong Gamping. Tugu Tobong Gamping Siono, Tugu Tobong Siono. Nah, ini Tugu Tobong. Ini banyak juga yang menyebut di sini ini Malioboro-nya Gunung Kidul. Karena ini dari Tugu Tobong ke timur ini ya. Ini kan di trotoar itu kan dipasangi lampu-lampu. Nah, itu lampu-lampu bulat itu dimanfaatkan, kadang dimanfaatkan untuk nongkrong atau apa gitu ya di sini sekitar di kanan kiri ini trotoar ini. Jadi orang-orang itu menyebutnya, ada yang menyebut di situ adalah Malioboro-nya Gunung Kidul. Ternyata ini keramaian kita ini bukan cuma wisatawan, tapi warga Gunung Kidul juga yang melakukan, ya mungkin ya wisatawan ting, ya disebut wisatawan. Jadi warga Gunung Kidul tapi berwisata ke luar Gunung Kidul, ke Jogja atau kemana gitu mungkin. Nah, sebentar lagi kita sampai di Kranon, lampu merah Kranon Kepek Wonosari. Kepek Kranon Kranon Kepek Wonosari. Sebentar lagi kita sampai di Pemda Gunung Kidul. Inilah kota Wonosari di sore hari. Tidak begitu ramai. Nah, di depan itu lampu merah Pemda Gunung Kidul atau lampu merah alun-alun Gunung Kidul. Wah, hijau. Nah, ini sebelah kiri ini ya alun-alun Gunung Kidul atau Pemda Gunung Kidul. Hijau. Nah, ayo sisan. Kita akhiri di Pasar Argosari sisan. Ini di depan itu Pasar Wonosari atau Pasar Argosari. Pasar Argosari Wonosari. Nah, ini sebelah kanan ini Pasar Argosari Wonosari. Itu di depan pertigaan Jalan Sumarwi namanya. Kalau lurus itu ke arah Semanu, ke kiri ke Jalan Sumarwi. Jadi kita akhiri dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan bahagia selalu, dan semoga selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.